Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue mau ngomongin sebuah film yang bisa dibilang spesial ya. Ini film yang spesial karena dia itu menandai kembalinya Master of Horror Sam Raimi bikin film horor lagi, yaitu ada Send Help yang udah tayang di bioskop dari hari Rabu kemarin. Dan kayak tadi gue bilang, ini menandai kembalinya Sam Raimi bikin horor karena ini adalah film horor pertama beliau sejak Drag Me to Hell, which is itu udah 17 tahun yang lalu. Jadi emang masuk era-era 2000-an, 2010-an tuh Sam Raimi kan lebih banyak bikin film-film blockbuster yang child friendly ya, yang family friendly, film superhero lah, film petualangan kayak Oz. Dan kali ini dia balik lagi bikin horor. Lebih tepatnya survival horror thriller sih ini ya. Dan kalau ngomongin film tentang survival, tentang bertahan hidup di alam liar belakangan ini tuh gua rasa udah makin klise gak sih? Jujur gua ngerasa kayak gitu ya, karena misalkan lu ngebaca premis soal karakternya bertahan hidup di alam liar atau lu lihat trailernya, lu tau lah bakal dikasih lihat apa aja di situ. Lu akan ngeliat karakternya terdampar misal di pulau terpencil, terus kemudian berusaha survive dengan manfaatin hal-hal seadanya, bikin api pakai kayu, pakai batu, makan buah-buahan. Terus kemudian kalau misalkan survivornya tuh lebih dari satu orang, nanti seiring waktu dua orang itu bakal ngalamin konflik karena mereka tuh makin frustrasi, makin stres. Lu tahu lu akan mendapatkan apa di film-film survival sekarang? Semua itu udah sering kita tonton, tapi somehow Send Help ini ya bikin gue tuh ngerasa gue lagi nonton sesuatu yang baru tanpa harus dia ngerombak total pakem genrenya. Lu masih akan tetap nemuin hal-hal yang tadi gue sebut, bikin tempat berteduh dari daun lah, berburu hewan buat nyari makan, lu akan nemu semua itu di sini. Tapi somehow lu nggak akan mikir kalau filmnya nih klise banget, bosen. Nggak, selalu ada cara di sini yang dipakai sama Sam Raimi terus sama penulis naskahnya juga buat bikin filmnya itu selalu kerasa fresh. Gue beberapa kali ngomong ya, apalagi kalau misalkan ngomongin film horor Indonesia tuh yang gitu-gitu aja kan. Nggak harus lu itu menciptakan sesuatu yang bener-bener baru untuk bikin film lu kerasa fresh, karena sesuatu yang bener-bener baru itu ya bisa dibilang udah hampir nggak ada lah sekarang. Film itu udah ada ratusan tahun, udah ada nggak tahu berapa ratus ribu judul. Hampir nggak mungkin lu bikin sesuatu yang bener-bener baru. Yang bisa dilakuin sebenarnya adalah lu ngambil pakem yang udah lama, yang udah usang, terus eksekusinya yang lu bikin baru. Kalau ceritanya, premisnya itu mah ya udah nggak baru nggak apa-apa. Yang harus kerasa baru adalah eksekusinya, dan Send Help ngelakuin itu. Misalnya, gue kasih contoh sebuah peristiwanya yang ada di film ini. Nanti ada salah satu karakternya itu tenggelam, terus kemudian pingsan, dan dia mesti dikasih CPR sama karakter yang lain. Sekali lagi, kita udah sering ngelihat pemandangan kayak gitu di film survival. Tapi di sini mendadak karakter yang nolongin itu, yang ngasih CPR itu muntah berkali-kali di mulut orang yang lagi pingsan. Itu adegan lucu banget. Terus yang paling penting adalah yang gue bahas tadi, nggak terduga, kerasa fresh. Intinya adalah soal unexpectedness, ketidakterdugaan lah gampangnya. Filmnya tuh bisa main-main sama ekspektasi penonton, bikin kita di awal itu kayak ngerasa udah tahu semua yang bakal kita lihat, bikin yang nonton tuh sombong, gue udah pernah nonton semua ini, sebelum tiba-tiba ngagetin kita dari belakang dengan ngasih hal-hal yang nggak terduga. Dan di sini protagonisnya adalah seorang karyawan bernama Linda Liddell yang diperanin Rachel McAdams. Dia karyawan teladan sebenarnya, tapi canggung kalau untuk urusan kehidupan sosial. Dia udah kerja bertahun-tahun di perusahaan dia, tapi gagal naik jabatan. Gara-gara apa? Gara-gara si CEO barunya yang namanya tuh Bradley Preston, diperanin Dylan O'Brien ya, yang malah nunjuk temennya sendiri zaman kuliah, sahabat dia pas kuliah, yang baru kerja di perusahaan beberapa bulan dan performanya nggak becus. Dan dia doyan main golf. Alasannya tuh ya namanya bisnis tuh kan sering terjadi deal-dealnya tuh pas lagi main golf tuh. Nah, makanya si Linda nggak naik jabatan. Di sini naskahnya tuh ngasih itu ya, semacam cerminan lah soal kondisi di realita yang mungkin banyak dari lu sudah melihatnya langsung dengan mata kepala lu sendiri kalau lagi kerja ya. Di banyak setting kantor, perempuan yang talented, yang kinerjanya bagus, yang rajin, justru sering gak dianggap. Dan sebaliknya, cowok-cowok yang gak berkualitas itu malah sering dikasih kesempatan. Ya semua itu cuman bisa terjadi di saat lingkungan kerjanya itu dikuasai sama laki-laki yang seksis. Makanya penting tuh ada representasi perempuan di jajaran eksekutif sebuah kantor. Walaupun gak kemudian menjamin si eksekutif itu pasti akan peduli ya sama sesama perempuan, tapi kan at least ada representasinya. Dan kemudian situasinya berubah pada saat pesawat tujuan Bangkok yang naikin Linda sama Bradley itu kecelakaan, jatuh, dan bikin mereka terdampar di sebuah pulau terpencil. Nah itu bedanya, di pulau terpencil kan gak ada yang megang kuasa tuh. Di kantor, yes, yang megang kuasa adalah sosok laki-laki seksis yang berkuasa, yang bisa
semena-mena. Di pulau terpencil nggak ada yang berkuasa. Di sana siapa yang lebih jago, siapa yang lebih berbakat itu yang unggul. Nggak ada tuh misalkan nepotisme, nggak ada seksisme di sana. Dan di saat si Bradley itu cuman bisa ngeluh, Linda yang BTW demen banget nonton survival show di TV ya, sampai dia tuh sempat ngelamar jadi salah satu peserta, itu lebih gampang beradaptasi di pulau. Dia dengan entengnya bisa bikin tempat tinggal pakai kayu, pakai daun, terus kemudian nyari air lewat turunnya hujan, bikin api pakai kayu, nangkep ikan, nangkep babi, even dia bisa itu loh skincarean men. Dia di pulau terpencil keren banget, bisa skincarean pakai produk DIY. Gue nggak tahu tuh bikinnya pakai apa, tapi pokoknya dia menumbuk-numbuk memeras sesuatu gitulah, terus kemudian dipakai buat skincarean, anjing lah. Dan semua itu bakal lo lihat sambil mendengar musik bikinannya Danny Elfman yang munculin nuansa itu ya misterius khas film-film 90-an. Itu yang gue suka dari musiknya Danny Elfman. Kalau misalkan film ini dikompos musiknya sama komposer yang lain yang modern banget approach-nya, ya udah gue nggak akan ngerasa ada sesuatu yang spesial. Tapi karena yang bikin Danny Elfman kayak wow, lu akan dibawa ngerasain misteri yang 90-an banget, kayak ada sebuah kabut yang menutupi gitulah. Somehow itu yang selalu gue rasa kalau lagi dengerin musik-musiknya Danny Elfman ya. Tapi intinya kalau ngomongin cerita ya, kisah Linda dan Bradley di pulau terpencil itu ya sebenarnya adalah sebuah simbol dipakai sama filmnya buat nyentil tentang dinamika gender ya, soal ego maskulin cowok yang sebenarnya fragile banget, rapuh banget ya, soal talenta cewek yang sering kali itu jarang diapresiasi. Kalau lo familiar sama subgenre yang namanya screwball komedi, nah Seinfeld tuh mirip-mirip kayak gitulah, cuman bedanya komedinya di sini lebih dark, lebih gelap. Terus kalau screwball komedi kan biasanya ada romansnya, nah di sini romansnya tuh nggak ada. Untungnya, thank God nggak ada romance, dan diganti sama elemen horror thriller yang lebih brutal. Tapi beberapa komedinya, dinamika antar karakternya itu ngingetin gue ke arah screwball komedi itu. Ya emang banyak komedinya Seinfeld ini. Jadi walaupun tetap brutal, tetap tegang, tapi komedinya juga lumayan banyak ya. Beberapa tuh komedi gelap sih, jadi nggak akan kerasa kayak timpang banget sama horornya. Dan menariknya nih, walaupun dia ngangkat cerita tentang ketidakadilan yang dirasain sama karakter perempuan, film ini nggak kemudian bikin karakter si perempuan itu perfect banget. Linda tetap punya sisi problematik, dan justru dengan itu filmnya lebih kerasa realistis, lebih kerasa empowering. Kalau misalkan karakternya itu selalu sempurna, lah berarti yang layak untuk diperjuangkan tuh cuman sosok-sosok perempuan yang baik, yang sempurna kan enggak. Dan si Rachel McAdams gila banget mainin Linda. Serius gila. Gue selalu suka Rachel McAdams tuh pada saat mainin komedi. Kayak salah satu yang selalu gue ingat sampai sekarang, dan kalau gue tonton tuh masih ketawa, adalah di adegan Game Night ya. Kalau ingat ada film Game Night, pada saat karakternya Rachel McAdams tuh ngeliat seorang penjahat tuh mati kesedot mesin jet pesawat, terus dia dengan santainya ngerespon dengan yes. Oh no, he died. Itu lucu banget. Dengan respon yang flat itu bisa kerasa lucu. Dan kalau di Seinfeld ini, McAdams bisa nyeimangin antara acting drama yang bikin kita penonton tuh bisa bersimpati sama penderitaan karakternya yang dirasain di kantor, terus acting komedi yang nggak pernah gagal jujur bikin ngakak. Sama pas si Linda itu pelan-pelan mulai berubah tuh, dia mulai jadi lebih sinting. Dan di situ Rachel McAdams juga bisa kelihatan serem. Intinya bisa di semua hal lah, Rachel McAdams tuh keren sekali. Kalau urusan adegan horor ya tidak perlu diragukan ya. Sekali lagi ini dibikin sama Master of Horror Sam Raimi. FYI ini, Seinfeld ini adalah film Sam Raimi pertama yang punya rating R sejak The Gift, which is The Gift itu rilis tahun 2000. Udah 26 tahun yang lalu ya. Drag Me to Hell tuh gak R loh, itu PG-13 loh. Dan akhirnya Pak Raimi dapat rating R lagi, dan dia bisa manfaatin rating itu dengan bikin Seinfeld jadi tontonan yang berdarah-darah, yang menyakitkan, yang menjijikkan. Sam Raimi tahu gimana cara bikin penontonnya ngerasa gak nyaman. Caranya adalah dengan ngebungkus adegan-adegannya itu secara lebay in a good way ya, secara berlebihan. Contoh, ada karakter ngebunuh babi hutan. Bisa aja sebenarnya cuma ditusuk, cerak, berdarah dikit, babi hutannya mati. Tapi di sini nggak, ditusuk babi hutannya muncrat nggak bisa-habis ya, gitu, anjing. Atau misalkan ada karakternya tuh makan serangga gitu kan. Serangga kan kalau dikunyah ada cairannya tuh, konon gue nggak tahu, gue belum pernah. Ya udah bisa dengan efek suara kan biasanya. Di sini nggak, bener-bener serangga itu dikunyah, cairannya tuh meleleh gitu, anjing, jijik banget. Dan kayak ceritanya juga ya, Sam Raimi juga jago nampilin terornya dengan jalan yang nggak terduga. Ceritanya kayak gitu. Sekali lagi nggak akan terlalu jauh melenceng dari pakem film-film survival, tapi ada aja caranya untuk bikin penonton wow, kok bisa dibawa ke arah sana. Dan directingnya Sam Raimi
filmnya juga sama. Dia bakal sering nampilin teror-teror, entah itu jump scare atau hal-hal menjijikkan yang tadi gue sebut, dengan directing yang unexpected, yang lu gak akan menduga itu akan muncul pada saat itu. Keren lah intinya Send Help ini. Buat skor akan dengan mantap gue kasih 8 dari 10. Ini pembuka tahun yang luar biasa menyenangkan, walaupun mungkin kalau lu cuma ngelihat dari premis kayak ya udah film yang udah sering kita lihat sebelumnya, tapi percayalah begitu lu nonton pikiran itu akan langsung hilang. Silakan disikat di bioskop ya, jangan sampai lu menyesal melewatkan film ini, karena buat gua Send Help wajib ditonton di layar lebar biar impactnya tuh lebih maksimal. Oke, dan buat yang udah nonton silakan bagiin review lu di kolom komentar, atau bisa juga di scorefilm.com, isi skornya di sana, ramaikan websitenya. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much, you're the best. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.